Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslim. Ilahi anta maksudi wal matlubi wa'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini ma'aka abada ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wa ghawsis somadani as-sayyid maulana syekh muhyiddin Muhammad Abdul Qasim wal maslul al-fatih radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun yang terpelajar, para wakil talqin syamurisi, wabil khusus zuriyah amat sahabat Aijal, para kiai, para asbati, ihwat-ahwat rahimakumullah. Tahun 70-an ada seorang penulis buku kenamaan orang Kanada. Gimana Kanada? Gimana? Kalimalang lewat dikit. Agamanya Katolik. Namanya Michael Hart. Kenal enggak? Dia menulis buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Jadi Michael Hart sebagai seorang penulis itu mengumpulkan orang-orang yang berpengaruh di dunia banyak, dikerucutkan menjadi 100 orang. Dari 100 orang yang ia pilih, ia menetapkan orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Ini terlepas daripada membandingkan antara seorang nabi dengan seorang ilmuwan. Sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan harus berkata jujur. Meskipun dia beragama Katolik, tetapi jatuh pilihan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 itu Isaac Newton. Isaac Newton itu penemu sinar. Sementara pada urutan ketiga Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa menurut dia kalah tenar oleh Isaac Newton. Begini, dia menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh. Itu menyampaikan alasan. Alasannya karena dalam jangka waktu relatif singkat, sekitar 23 tahun, Nabi Muhammad mampu merubah wajah dunia. Dari semula masyarakat penuh dengan zulumat, bergelimang dosa di mana-mana, maksiat hampir di setiap sudut kota, itu dirubah menjadi masyarakat yang penuh marhamah, saling mengasihi di antara sesama. Untuk kelas dunia, merubah wajah dari yang jelek menjadi yang baik sangat singkat, 23 tahun, itu suatu prestasi. Nabi Nuh saja di dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat yang ke-14 ingin merubah wajah dunia dari yang tidak baik menjadi baik, memakan waktu 950 tahun. Walaupun arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman.
Kesel kayaknya kalau kita ada orang yang umurnya sampai 950 tahun. Jangankan 950 tahun, kita punya umur 100 tahun aja kesel. Bukan kesel saja, ngeselin. Ini persoalan. Jadi Michael Hart menentukan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia nomor 1 karena dalam jangka waktu singkat bisa menjadikan masyarakat menjadi baik. Hanya itu alasannya. Dia tidak menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi, padahal ini penting. Nabi merubah satu keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata yang dilakukan pertama sekali oleh Nabi adalah merubah sumber bacaan. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kalau mau kemana-mana bilang dulu kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka adanya pada Ka'bah, di dinding Ka'bah disimpannya. Ada 3, ada Lata, ada Manat, ada Uzza. Begitu kata surat An-Najm. Kemudian di sebelah Tuhan-Tuhan mereka itu disimpan syair-syair yang berbahasa Arab. Orang Arab jahiliyah kalau mau keluar rumah, meskipun hanya sekedar belanja ke warung, harus bilang dulu kepada Tuhan dan membaca syair-syair di situ. Nah, pada waktu orang terjebak dengan kebodohan semacam begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Itu. Tetapi kata Allah, Iqra harus bismi rabbik. Itu. Nanti dibicarakan itu. Iqra itu membaca. Membaca itu penting. Gitu ya. Seorang laki berperawakan kekar, tubuhnya gede, tenaganya gede, akan masuk ke satu ruangan kantor yang pintunya terbuat daripada kaca. Begitu sampai di depan pintu, dia pegang pintunya, dia tarik, ternyata pintu itu tidak mau buka. Dia coba tarik untuk yang kedua kalinya dengan menambah kekuatan tenaga, tidak mau membuka. Dia berpikir jangan-jangan harus pakai teriakan. Dia coba untuk yang ketiga kalinya dengan berteriak, tapi ternyata pintu tidak mau terbuka. Ada anak kecil seusia SD ingin masuk ke dalam kantor itu, ingin menemui ayahnya yang ada di dalam. Dia cukup hanya menempelkan telunjuk, dia tempelkan pada pintu, dia dorong sedikit, ternyata pintu itu terbuka. Mengapa? Merasa terhina seorang yang kekar tenaganya. Kuncinya hanya satu, di pintu itu ada tulisan dorong, bukan tarik. Di situ pentingnya Iqra. Di situ pentingnya membaca. Orang Cibinong membaca gunung itu bisa menjadi semen. Di Pongkor, di Nanggung, orang membaca gunung itu bisa menjadi emas. Abah sebagai mursyid kita itu sudah memberikan semuanya agar kita ini membaca. Membaca ini artinya belajar. Belajar. Hanya banyak yang lengah. Banyak yang lengah. Apabila kita lengah, kita tidak memperhatikan rambu-rambu, ini tidak menutup kemungkinan akan memunculkan persoalan yang bisa jadi kita sendiri belum mampu untuk menyelesaikannya. Memangnya kenapa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah yang kepada kita melalui yang mulia para sahabat sebagai mursyid kita itu tidak mudah diterima oleh orang, tidak mudah. Sebab untuk bisa menyamakan, bisa menerimanya itu sendiri ada patokan di dalam Al-Quran. Apa patokannya? Surat Al-Hajj ayat yang ke-8. Wa minan nas may yujadilu billah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ada 3. Yang pertama, samakan dulu persepsi ilmunya. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Komentar orang kan lain lagi. Ngapain zikir keras-keras semacam begitu? Namanya Allah tulis. Dari dulu juga begitu. Al-Quran sendiri yang mengatakan begitu. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Lamma sami'u dzikra, ketika zikir dibacakan oleh umat Islam, oleh Nabi Muhammad SAW, terdengar oleh orang-orang
kafir. Orang kafir adanya di mana? Orang kafir adanya agak jauh dari Nabi. Yang ada dekat Nabi itu semuanya adalah sahabat. Mengapa orang kafir bisa mendengar zikir Nabi? Karena Nabi bacanya dengan suara keras. Lamma sami'u dzikra yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong inna la majnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Jadi kalau zaman sekarang ada yang bikin komen kayak orang gila, itu Al-Quran ngomongnya begitu. Itu artinya nggak ngerti yang begitu. Ini Al-Quran yang mengatakan begitu. Lagian kita nggak usah sewa seperti orang gila. Kalau yang namanya seperti itu bukan orang gila. Kecuali dia ngomongnya begini, ngapain sih keras-keras kayak orang waras? Itu artinya gila keturunan. Itu katanya kayak orang gila. Namanya kayak orang itu berarti bukan. Ini salah satu contoh. Jadi beda disiplin ilmu. Kita ilmunya ilmu thoriko, ditanggapi oleh orang syariah, nggak akan kena sampai kapanpun. Nah ini mengapa membaca itu dibutuhkan? Makanya putar kepada semuanya. Kelemahan kita di dalam membaca. Membaca apa? Membaca maklumat yang dikeluarkan oleh para sahabat. Beberapa bulan terakhir, apa itu? Ada maklumat-maklumat tertentu yang dikeluarkan oleh para sahabat menggunakan kalimat khusus. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalqin saja. Itu artinya materinya intern untuk orang yang sudah ditalqin, nggak usah disampaikan kepada umum. Orang umum nggak ngerti. Itu persoalannya. Kecuali apa tidak menggunakan khusus untuk orang yang sudah ditalqin. Orang yang umum silakan saja untuk membacanya, untuk mengetahuinya, mereka juga akan bisa menerima. Tapi kalau orang sudah mengatakan khusus, itu berlaku untuk intern kita, nggak usah diekspor kemana-mana. Nah ini kadang-kadang yang mencuri. Kenapa? Karena kita belum diberi kemampuan untuk memahami dengan cara membaca itu. Jadi begitu ya, pentingnya membaca itu sendiri. Untuk apa? Kan kita pengen jadi murid apa? Dan itu sudah jadi murid apa sebenarnya? Hanya ada hanyanya gitu. Ilmu apa itu nggak ada levelnya dibandingkan dengan kita. Artinya bukan level kita. Abah melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Abah tahu apa yang kita tidak tahu. Itu apa? Percaya nggak? Abah kemarin, minggu-minggu kemarin, mengeluarkan satu maklumat kepada para ikhwan. Sebelum tidur dimohon untuk membaca sholawat Bani Hashim 1681. Gak ada orang yang berkomentar, gak ada orang yang bertanya. Sungguh ada kalau bertanya kepada Abah. Padahal hanya Abah yang bisa ditanya. Kata siapa? Kata siapa? Kalau bertanya kita harus kepada Abah. Kata Tanti pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Layasir Narasa Pedega. Jadi kalau bertanya kepada Abah, karena memang Tanti ilmunya begitu. Jangan bertanya kepada orang yang tidak ngerti, akan menjadi kacaukan kita. Nah ini persoalannya adalah ternyata, maaf, tadi pagi saya manaki di Bogor. Manaki Bani Bogor, ini pemangku manakibnya adalah seorang pegawai Bank Dunia. Sebagai pegawai Bank Dunia, menguasai tentang masalah ekonomi. Dia mengatakan akhir tahun 2025 itu akan terjadi krisis ekonomi. Bukan akhir 25, kata dia. Mulai sekarang yang paling bangkrut adalah Amerika. Ini menurut dia gitu ya. Mengapa akan mengeluarkan maklumat agar kita membaca sholawat Bani Hashim 1681 sebelum tidur? Itu untuk memproteksi. Kita jangan minta diringankan. Jangan minta diringankan musibah ataupun ketidaknyaman kepada kita, tapi kita minta agar kita dimampukan, agar kita dibisakan mengatasi persoalan. Nah, Abah sebagai mursyid itu tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi apabila memang terjadi nanti, Abah sudah ngasih bekal. Ini aja dibaca sebelum tidur, nggak akan terjadi apa-apa.
Betapa pentingnya membaca semacam demikian. Jadi apa itu sendiri jangan disepelekan. Kalau ada maklumat gitu ya, itu semuanya adalah kunci apa untuk membimbing murid-muridnya. Itu diantaranya. Ikhwan rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya adalah begini. Surat Al-Alaq diawali dengan perintah membaca Iqra bismi rabbik. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Lihat bagian akhirnya ada kalimat wasjud waqtari. Dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya menggunakan kata kerja bentuk perintah. Kalimat il-amr wasjud, sujudlah kamu. Orang belajar kemana-mana, kuliah kemana-mana, berapa biaya yang dibutuhkan, ia keluarkan sampai ke luar negeri sekalipun kuliah. Sementara gelar akademisnya begitu panjang dan sebagainya. Tapi kalau ujung-ujungnya nggak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada artinya ilmunya. Jadi ujungnya daripada kita menuntut ilmu adalah harus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasjud. Nah, secara harfiah yang namanya sujud adalah sholat kan begitu kan? Tetapi semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Yang namanya memasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak perlu untuk mengakui ini adalah hasil karya kita, tidak perlu. Kita tahu Nabi Ibrahim, begitu hebatnya yang namanya Nabi Ibrahim, lulus dari ujian. Tapi pada waktu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan dinding Ka'bah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, apa ujung-ujungnya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau menurut hemat kita yang akalnya terbatas gitu ya, Ibrahim kan nabi, rasul, khalilullah. Macam begitu. Diperintah kembali, ya Allah terima dong apa yang kami lakukan. Maryam juga ngomongnya begitu di dalam surat Al-Imran. Gitu ya. Wa in qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ujung-ujungnya innaka antas samiul alim. Maryam ngandung, kemudian dia bernazar, ya Allah, ini kira-kira akan menjadi orang baik apa enggak bagi dalam kandungan. Diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa harus diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa harus bersujud? Ternyata ada satu kalimat di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Innama tadi disampaikan oleh Usair ini, ada tuhasri, melokalisasi masalah. Yang namanya hanya. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hanya ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang bagaimana? Yang di dalam hatinya sudah ada kalimat takwa. Itulah yang semacam barusan ditalkinkan di dalam gitu. Nah, itu adalah termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Sangat bahagia. Gitu ya? Gitu ya. Nah, yang kedua, jangan lupa waktu ini. Bukan hanya bersujud menyerahkan diri, tapi sebagai aplikasi di lapangan adalah kita ini harus muraqabah. Maaf, untuk muraqabah. Muraqabah adalah supaya kita ini mendekatkan diri kepada Allah dan merasa diintip. Itu yang paling penting. Wasjud waqtari. Jadi ya. Iwan rahimahumullah, yang menarik begini. Mengapa sejak tahun 90 saya kenal Abah Awas? Orang ngomongin apapun tentang Abah Awas, enggak, saya tetap Abah Awas. Mursyid saya tetap Abah Awas. Waktu itu periode kemursidan Abah Awas. Tetap unggulan saya adalah Abah Awas. Memangnya kenapa? Punten kepada semuanya, apabila ada ucapan saya yang tidak cocok dengan kebiasaan. Abah Awas itu lebih sakti daripada orang sakti. Orang sesakti apapun, Abah Awas itu lebih sakti. Di bawah nakutin dalam bidang apa kesaktian. Saya bisa mengatakan Abah Awas itu orang sakti karena Abah itu mempunyai kelebihan. Apa kelebihan Abah? Pertama, mampu mengubah yang mubah itu menjadi ibadah. Tidak semua orang ngerti, tidak semua orang bisa.
perkara yang biasa dilakukan bisa berubah menjadi ibadah. Itu apa yang memberikan contoh? Mandi itu adalah mubah hukumnya. Bapak ibu mau mandi silakan. Atau bapak ibu mau protes, enggak, saya mah air lagi mahal, nggak akan mandi, silakan. Tapi apa mampu merubah yang mubah itu menjadi ibadah. Bagi orang yang sudah dilatih zikir, itu masuk ke dalam kategori harus wajib, harus bangun pada malam hari dan mandi. Itu merubah yang biasa menjadi ibadah, mubah menjadi ibadah. Ada unggulannya, gitu ya. Dan apa tidak mengenal adanya nak mandi malam, nggak ada. Nggak disebut oleh apa mandi malam, nggak ada. Yang ada mandi pagi. Mandi pagi yang paling baik adalah pukul 00.01, itu mandi pagi, bukan mandi malam. Nggak ada mandi malam, gitu ya. Kalau kita kan mandi pagi pukul 7.01, jadi pukul 00.01 itu mandi pagi. Karena malam lewat 1 menit, gitu. Tuh, gitu ya. Itu kelebihan apa? Yang satu. Yang kedua, apa ini ternyata mampu bukan hanya merubah yang biasa menjadi, yang mubah menjadi ibadah, tetapi apa yang abang lakukan, amaliyahnya itu semuanya bersifat unggulan. Nggak ada ibadah yang kecil-kecil, nggak ada yang dilakukan yang dicontohkan oleh abang, nggak ada. Apa contohnya? Gini, kalau kita kan memandang kalau mau sholat kita berwudu, itu kan biasa kita lakukan. Tapi ternyata apa tidak begitu. Mengapa apa tidak begitu? Abang itu kan berpedoman kepada Al-Quran. Alat Rasul kan Al-Quran. Jadi yang digunakan oleh para sahabat adalah Al-Quran. Surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Kalimatnya begitu. Dan aku telah dijadikan sebagai sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ceritanya cerita Nabi Isa. Tapi kali ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya Abah itu menjadi contoh sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Aina kuntu, di mana Abah, semua orang berkerumun ke situ. Percaya enggak? Abah ada di Jabal Aras, semua orang datang ke Jabal Aras. Abah akan safari mana ke Banten, semuanya pada ikut ke Banten. Itu sebagai sosok yang diberkahi, kata Al-Quran semacam begitu. Nah, persoalannya adalah apa yang dilakukan oleh Abah sampai Abah menjadi sosok yang diberkahi. Baca kalimat berikutnya, dua yang dilakukan oleh Abah. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Itu proyek unggulan. Abah hanya melakukan sholat dan zakat sepanjang hayat. Dulu waktu belum ditalkin, saya nggak paham bener apa ada sholat sepanjang hayat. Sholat nggak berhenti sepanjang hayat. Setelah masuk di Torikoh, ditanya Surya Yasin Narasa, PPKN sekarang, itu ternyata disampaikan oleh para sahabat. Ada sholat sepanjang hayat kan? Dengan cara apa? Dengan cara dua cara. Caranya, gitu. Pertama dengan mudah wa mati wudu, dengan melanggengkan wudu. Yang namanya melanggengkan wudu itu tidak berarti kita tidak batal wudu. Sah-sah saja bapak ibu batal wudu, silahkan saja. Hanya selesai apabila sudah batal wudu, segera berwudu kembali dan niatkan dalam hati untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sambil menunggu datangnya sholat fardu yang akan datang. Rentang waktu antara berwudu dengan sholat fardu yang akan datang, apapun yang kita lakukan itu senilai dengan ibadah sholat. Begitu, itu ya. Kita bisa membayangkan sekarang 9:30, apa 10:30? 9:30 umpamanya kita batal wudu, nggak apa-apa. Kemudian kita wudu lagi, niatkan melaksanakan pekerjaan yang belum selesai sambil menunggu datangnya waktu sholat subuh. Sholat subuh kan 4:30. Dari pukul 4:30 sampai 5:30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Apabila kita nggak batal lagi, gitu ya, itu apapun yang kita lakukan nilainya setara dengan sholat. Tuh dikatakan sebagai wa usati bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Zakat tidak mesti diterjemahkan sebagai zakat harta kekayaan.
Malah menjadi moto ya, moto kita Miftahus Sudur para sahabat Anom mencantumkan ayat ke berapa ya? Ke-9 ya surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Nah, ini adalah merupakan unggulan daripada yang disampaikan oleh para sahabat. Kalau maaf boleh menggunakan istilah pendidikan, jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat ini merupakan program akselerasi, program percepatan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu ya. Terima kasih kepada yang sudah membersamai kita. Ada siapa ini? Ibu Cantika Rahayu, ada Nurjati, Presiden Karawang, Sadeli Muhammad, ada Repan Baik. Maaf, ada beberapa yang tidak mencantumkan identitas gitu. Terima kasih kepada semuanya membersamai kita di acara manaqib di Masjid Al-Hamim Rabaul Bekasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.